Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Azura Srikandi, dan teman saya, Siska Ayuningsi dan Shirley Arwan. Di video kali ini kami akan membahas tentang kata dan penerjemahan. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Kata adalah bahan mentah bagi seorang penerjemah. Menurut Larson, bahasa atau lebih tepatnya kosakata mempunyai ciri-ciri yang sangat mempengaruhi penerjemahan. Ciri-ciri yang pertama adapun makna atau leksikal kata dikemas dalam suatu kemasan yang berbeda-beda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ciri yang kedua adalah komponen makna yang bisa muncul di beberapa kata yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Inggris ada kata ship. Selain kata ship juga ada kata lamp, ramp, dan eel. Ketiga makna ini memiliki komponen makna yang sama dengan ship. Di bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai seekor hewan yang memiliki 4 kaki dan juga memiliki bulu yang sangat tebal. Kita menyebutnya domba. Dan ciri yang ketiga adalah satu wujud kata yang bisa kita gunakan untuk mewakili beberapa makna. Contohnya dalam bahasa Inggris ada kata run. Run kita artikan sebagai berlari. Namun ternyata run tidak melulu berarti berlari. Contohnya ada pada kalimat he runs his business very well. Di sini bukan berarti dia melarikan bisnisnya dengan baik. Namun, kata run di sini berarti dia menjalankan bisnisnya dengan baik. Selain itu, ada contoh bahwa the driver run slowly. Di sini run berarti mengalir. Yang berarti the driver run slowly berarti sungai itu mengalir perlahan. Ciri yang kita bahas tadi membuat penerjemahan sebagai suatu kegiatan yang rumit. Sekarang, mari kita bahas masalah-masalah apa saja sih yang berkaitan dengan kosakata yang mungkin bisa mempengaruhi proses penerjemahan. Masalah yang pertama adalah imbuhan. Dalam bahasa Inggris terdapat banyak sekali imbuhan, baik itu imbuhan yang bisa merubah bentuk kata atau derivational affixes maupun imbuhan yang merubah bentuk kata tanpa merubah maknanya yang biasa disebut inflectional affixes. Dalam bahasa Indonesia juga terdapat banyak sekali imbuhan seperti me, per, ke, di, se, ter, dan masih banyak lagi. Yang pertama, mari kita bahas tentang awalan. Ada beberapa jenis dari awalan. Yang pertama, awalan yang jika kita tambahkan ke dalam suatu kata, maka ini memberi tambahan makna yaitu tidak. Contoh awalannya ada an, non, im, il, ir, dan im. Contoh katanya dalam bahasa Inggris ada kata polite yang berarti sopan. Namun jika kita tambahkan imbuhan im di depannya menjadi impolite, ini akan berubah makna menjadi tidak sopan. Jenis awalan yang kedua adalah awalan yang menambahkan arti kata satu. Contoh awalannya adalah mono. Contoh dalam bahasa Inggris ada kata rail yang berarti rail. Jika kita tambahkan awalan mono di depannya menjadi monorail, ini akan berubah makna menjadi rel tunggal atau satu rel. Jenis awalan selanjutnya adalah awalan yang menambahkan makna kata dua. Awalannya adalah be. Contoh dalam bahasa Inggris adalah bilingual yang berarti orang yang mampu berbicara dalam dua bahasa. Dan jenis awalan yang ketiga adalah awalan yang menambahkan arti kata tiga. Contoh katanya adalah triangle yang berarti segitiga. Jenis awalan yang selanjutnya adalah awalan yang menambahkan makna lagi atau kembali. Awalannya adalah re.
Contoh katanya dalam bahasa Inggris adalah relocation atau relokasi yang berarti pembangunan kembali. Selanjutnya, jenis awalan yang keenam adalah awalan yang menambahkan makna berpindah atau berubah. Imbuhannya adalah trans. Contoh katanya adalah transform yang berarti berubah bentuk. Dan jenis awalan yang terakhir adalah awalan yang menambahkan makna bekas atau keluar. Contoh awalannya adalah ex. Dalam bahasa Inggris ada kata ex-wife yang berarti mantan istri. Setelah membahas tentang awalan, sekarang mari kita juga bahas tentang akhiran. Seperti awalan, akhiran juga memiliki beberapa jenis. Dan jenis yang pertama adalah akhiran yang jika kita tambahkan akhiran tersebut maka akan mengubah suatu kata itu menjadi kata benda. Contoh akhirannya ada is, ness, it, ion, dan ing. Contoh katanya dalam bahasa Inggris ada kata hard yang merupakan adjektif yang berarti keras. Namun jika kita tambahkan akhiran ness di belakangnya menjadi hardness, ini akan berubah menjadi kata benda yang berarti kekerasan. Jenis akhiran yang kedua adalah akhiran yang jika kita tambahkan ke dalam suatu benda, maka akan berubah kata itu menjadi suatu kata sifat. Contoh akhirannya ada able, less, like, why, if, and, ing, dan ed. Contoh katanya ada pada kata eat. Eat yang merupakan kata kerja yang berarti makan bisa berubah menjadi kata sifat jika kita tambahkan akhiran able di belakangnya menjadi edible. Ini akan berubah makna menjadi bisa dimakan. Dan jenis akhiran yang ketiga atau yang terakhir adalah akhiran yang jika kita tambahkan ke dalam suatu kata, maka ini akan mengubah kata tersebut menjadi kata kerja. Contoh dari akhirannya ada an, ify, fi, ate, ice, dan ice. Contoh katanya ada kata hard yang merupakan adjektif atau kata sifat. Jika kita tambahkan akhiran di belakangnya, akhiran n menjadi harden, ini akan berubah menjadi kata kerja yang berarti memperkeras. Nah teman-teman, tadi adalah masalah pertama yang terdapat pada proses penerjemahan. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu modifikasi kata. Mungkin saja di dalam suatu teks terdapat kata-kata yang telah dimodifikasi menjadi kata yang baru yang berbeda dari kelas kata sebelumnya. Untuk itu, untuk mempermudah pemahaman kita tentang modifikasi kata, saya akan menjelaskannya pada video ini. Pada modifikasi kata, ada beberapa kata yang dimodifikasi menjadi kata baru yang berbeda dari kelas kata sebelumnya. Di sini terdiri dari kata asal, lalu ada kelas kata awalnya, lalu dimodifikasi perubahannya, setelah itu kelas kata yang berubah setelah dimodifikasi, dan arti yang juga ikut berubah setelah dimodifikasi. Yang pertama di sini ada kata humid yang merupakan kata sifat. Kata sifat ini kemudian dimodifikasi menjadi humidity yang berubah kelas katanya menjadi kata benda. Artinya pun berubah menjadi kelembapan. Lalu yang kedua ada kata humid yang tetap merupakan kata sifat, lalu dimodifikasi ditambahi akhiran fy menjadi humidify. Kelas katanya pun berubah menjadi kata kerja, artinya berubah menjadi melembabkan. Dan selanjutnya ada kata humidify yang merupakan kata kerja. Kata kerja ini lalu dimodifikasi menjadi humidifier yang berubah kelasnya menjadi kata benda, artinya berubah menjadi pelembab. Dan yang keempat ada humidify yang juga kata kerja. Humidify ini kita modifikasi menjadi dehumidifier
Dan kelas katanya pun ikut berubah menjadi kata kerja. Dehumidify berarti mengeringkan. Dan yang terakhir ada kata delumidify yang merupakan kata kerja, lalu dimodifikasi menjadi dehumidifier menjadi kata benda yang berarti pengering. Setelah kita membahas dua permasalahan yang ada di dalam penerjemahan, sekarang mari kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga, yaitu hubungan antar leksikal-leksikal kata. Bagi seorang penerjemah, sangat penting diketahui tentang hubungan-hubungan antar kata tersebut, agar penerjemah mampu menemukan kata-kata yang tepat yang ingin disampaikan ke dalam bahasa sasaran. Dan hubungan-hubungan kata ini diantaranya ada umum khusus, sinonim, kata ganti, antonim, dan kata resiprokal. Dan untuk kali ini saya hanya akan membahas tiga, yaitu umum khusus, kata ganti, dan sinonim, yang nanti selanjutnya selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya Siska Ainun. Hubungan yang pertama adalah umum khusus. Contohnya ada kata ayam atau chicken dalam bahasa Inggris. Ini adalah umumnya. Dan jika kita khususkan, ini akan terbagi menjadi ayam betina dan ayam jantan. Ayam betina disebut hen dan ayam jantan disebut rooster. Jadi dalam konteks ini, yang umum adalah chicken, sedangkan yang khusus adalah rooster dan hen. Hubungan yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang kita gunakan untuk merujuk ke suatu kata lain. Contohnya ada kata nama anak laki-laki yang bernama Handoko. Kata Handoko bisa kita ganti menjadi kata pemuda. Dan selanjutnya yang ketiga adalah sinonim. Sinonim seperti yang kita tahu bahwa kata yang memiliki makna yang hampir sama atau bahkan sama dengan kata yang lain. Contoh katanya ada berkata, berujar, dan berucap. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti tentang permasalahan yang dihadapi di proses penerjemahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siska Ayuningsih. Assalamualaikum teman-teman. Saya Siska Ayuningsih Sitorus. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian yang pertama, yaitu mengenai antonim. Antonim adalah suatu kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh kata-kata di dalam antonim. Ikuti saya ya. Tall shirt, long shirt, match a little man if you. Tall shirt, long shirt, match a little man if you. Tall shirt, long shirt, match a little man if you. Nah, itulah beberapa contoh kata-kata dari antonim. Dan apakah teman-teman sekalian tahu bahwa antonim juga memiliki beberapa jenis? Yang pertama yaitu antonim taksonomis. Antonim ini berarti pertentangan makna yang bersifat mutlak. Misal, kata hidup dan mati. Kata hidup pasti belum mati, begitu juga dengan sebaliknya. Kata sifat ini tidak dapat dirubah karena yang bersifat mutlak. Dan yang kedua, antonim kekutub. Dalam antonim ini tidak selalu terdapat pertentangan yang mutlak. Antonim ini bersifat relatif karena memiliki batasan makna kata satu dengan kata yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu antonim relasional. Antonim ini bermakna hubungan pertentangan yang bersifat relasi, yaitu muncul akibat kata yang lainnya. Dan yang keempat, antonim hierarkial. Antonim ini muncul dari pertentangan makna antara kata yang berada dalam satu garis jenjang. Misal, gram dan kilogram. Dan yang terakhir yaitu antonim majemuk. Di dalam bahasa Indonesia, mungkin ada satu ujaran yang memiliki pasangan antonim. Lebih dari satu, misal berdiri,
Kata berdiri dapat berantonim dengan kata duduk. Nah, itulah jenis-jenis dari antonim. Dan yang selanjutnya ialah kata-kata resiprokal. Kata-kata resiprokal adalah suatu kata-kata yang berbalasan. Nah, saya kasih contoh, yaitu seperti memberi dan menerima. Contohnya seperti dalam percakapan berikut. Halo Sally, bolehkah saya meminjam bukumu? Tentu saja. Nah, dari contoh percakapan tersebut, jadi di sini bermaksud untuk penerjemah agar bisa menyadari bahwa sebuah kata mungkin mempunyai keseimbangan kata tersebut di bahasa sasaran. Penerjemah harus dapat menganalisis kata bahasa sumber sebelum mencari keseimbangan kata di dalam bahasa sasaran. Dan yang selanjutnya ialah ketidakpadanan leksikal antar bahasa. Telah disebutkan di beberapa bagian dalam pembahasan ini bahwa salah satu masalah leksikal bagi penerjemah adalah adanya ketidakpadanan leksikal antar bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selanjutnya yaitu ketidakpadanan acuan. Setiap kata selalu mempunyai titik sumber acuannya masing-masing. Bisa berupa benda, kejadian, dan juga keadaan. Mungkin saja dan bisa jadi acuan tertentu ada di dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. Tetapi, mungkin juga sistem acuan yang dipakai berbeda. Misalnya, kata rice di dalam bahasa Inggris mempunyai acuan berupa benda yang juga ada di dalam bahasa Indonesia. Tetapi, di dalam bahasa Indonesia, benda tersebut dapat diartikan atau diacu oleh lebih dari satu kata, yaitu seperti padi, nasi, dan juga beras. Jadi, di sini penerjemah harus bisa hati-hati dalam menerjemahkan kata rice ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemah harus bisa dan harus memilih salah satu di antara kata-kata tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ketidakpadanan perangkat semantik. Kelompok-kelompok kata tertentu di dalam semua bahasa mewakili sekelompok atau perangkat makna yang tertentu saja. Cuma, hanya terkadang kelompok makna di dalam suatu bahasa tidak diwakili oleh kelompok kata yang sama di dalam bahasa lain. Dan yang selanjutnya yaitu ketidakpadanan butir leksikal secara budaya. Dalam pembahasan ini tentang ketidakpadanan perangkat semantik yang telah kita bahas tadi, dapat diperkirakan atau disimpulkan bahwa pengelompokan kata berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain. Kata dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran walaupun terlihat sama, sebenarnya berbeda secara budaya. Selanjutnya ialah padanan leksikal dengan konsep yang sama. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, tugas penerjemah salah satunya ialah mencari keseimbangan leksikal di dalam bahasa sasaran. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan padanan atau keseimbangan leksikal ini. Yang pertama, tentu saja akan ada nada konsep yang sama dimiliki oleh bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dan yang kedua, pasti ada juga konsep yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Apabila terjemahan dasar tidak bisa digunakan, maka penerjemah bisa menyusun frasa deskriptif di dalam bahasa sasaran. Frasa deskriptif ini bentuk dengan cara menerjemahkan sebuah kata bahasa sumber dengan sebuah kata bahasa sasaran yang memiliki makna hampir sama dengan kata bahasa sumber. Tetapi, serangkaian kata lain ditambahkan agar makna yang akan disampaikan tetap utuh, seperti makna kata bahasa sumbernya. Contoh bahasa sumbernya. Pak Karto memanggul sendiri bakul padinya. Kemudian dalam bahasa sasaran, Pak Karto carried rice basket himself on his shoulder. Selanjutnya yaitu hampa padanan.
Hampa padanan dari sudut yang berbeda disebut juga tanpadan. Ini adalah suatu keadaan apabila padanan dalam bentuk satu kata atau ungkapan tidak bisa ditemukan di dalam bahasa sasaran. Dan berikutnya yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata dasar yang pada akhirnya memiliki makna baru. Ada dua jenis kata majemuk. Yang pertama, transparan, dan yang kedua, muram. Untuk jenis yang pertama, biasanya bisa diterjemahkan dengan terjemahan secara harfiah. Tetapi jenis kedua biasanya tidak bisa diterjemahkan dengan cara harfiah. Beberapa penyesuaian diperlukan. Seperti contoh jenis pertama, bookstore. Book yang berarti buku, store yang berarti toko, bisa menjadi toko buku. Kemudian toothache. Tooth yang berarti gigi, ache yang berarti sakit, dapat berarti sakit gigi. Dan untuk jenis yang kedua, contohnya green-eyed. Green yang berarti hijau, eyed yang berarti bermata. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Shirley Arwan. Campuran atau blending adalah penggabungan dua kata menjadi satu kata. Dan cara penggabungannya biasanya bagian pertama diambil dari kata pertama dan bagian terakhir diambil dari kata terakhir. Contohnya, dalam bahasa Inggris kita bisa menemukan kata motel, motorway and hotel, brunch, breakfast and lunch, edutainment, education and entertainment. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menemukan kata seperti patas, cepat dan terbatas, asbut, asap dan kabut, dan kibol, gila bola. Penggalan atau clipping adalah sebuah kata yang terdiri dari beberapa suku kata yang dipenggal menjadi bagiannya saja. Contohnya, dalam bahasa Inggris, kita bisa menemukan penggalan kata zoo yang berasal dari kata zoological garden dan penggalan kata make dari kata magazine. Dan dalam bahasa Indonesia kita bisa menemukan penggalan kata seperti lab dari kata laboratorium dan kata sapaan seperti Pak dari kata bapak, Bu dari kata ibu, Bang dari kata abang, Dik dari kata adik. Akronim adalah cara pembentukan kata, dan akronim ini sangat mirip sekali dengan singkatan, di mana di setiap huruf pertama dalam kata asal diambil untuk menyusun singkatan yang baru. Contohnya, dalam bahasa Inggris, kita menemukan NASA, yaitu National Aeronautic and Space Administration, dan VIV, Very Important Person. Dan dalam bahasa Indonesia, kita menemukan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan RSU, Rumah Sakit Umum, dan RT, yaitu Rukun Tetangga, dan sebagainya. Untuk memahami butir-butir leksikal semacam ini, sebelumnya penerjemah harus dulu memahami asal dari butir leksikal itu dan memahami maknanya. Selanjutnya adalah makna figuratif. Makna figuratif biasanya ditemukan penerjemah saat menerjemahkan teks-teks karya sastra. Penggunaan makna figuratif ini adalah gaya penulisan yang tidak boleh dihilangkan begitu saja. Oleh karena itu, penerjemah harus berhati-hati saat menerjemahkan makna figuratif. Ada empat gaya bahasa yang sering kali dipakai. Dan yang keempat gaya bahasa itu adalah eufemisme, simile, metafora, dan personifikasi. Dari keempat gaya bahasa ini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat. Dan yang pertama adalah eufemisme. Eufemisme adalah kata untuk mengganti kata atau ungkapan yang dianggap terlalu kasar atau dapat menyinggung perasaan. Contohnya, kata mati.
Dalam konteks hal tertentu, kata mati itu tidak boleh diungkapkan karena terdengar terlalu kasar. Contoh kalimatnya seperti ibunya telah mati 3 tahun yang lalu. Setelah kita mendengar kalimat tersebut, kita pasti tahu bahwa kalimat itu terdengar sedikit kasar. Jadi kita bisa mengganti kata matinya dengan kata berpulang. Contohnya, ibunya telah berpulang 3 tahun yang lalu. Lebih baik terdengar, bukan? Dan yang kedua adalah simile. Simile adalah gaya bahasa yang dibentuk dengan cara membandingkan dua hal atau objek secara eksplisit. Simile ini biasanya ditandai dengan kata seperti, jika, dan bak. Dan dalam bahasa Inggris, simile ini biasanya ditandai dengan kata as, like, as though, and as if. Dan dalam menerjemahkan simile ini ada dua cara menerjemahkan simile ini, yaitu menerjemahkan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya seperti he is as quick as a lightning. Terjemahan yang pertama ialah ia cepat seperti kilat, yang kedua ia secepat kilat, yang ketiga ia cepat sekali. Penerjemahan yang ketiga ini adalah terjemahan yang tidak langsung atau penerjemahan dengan makna yang dimaksud. Terjemahan yang kedua adalah terjemahan secara langsung, tetapi gaya bahasanya agak diubah sedikit. Dan yang ketiga adalah yang pertama adalah terjemahan yang paling baik jika berterima dalam bahasa sasaran. Dan selanjutnya adalah metafora. Metafora ini mirip sekali dengan simile, hanya saja perbandingan seperti kata as, like, jika seperti tidak ada dalam metafora. Dan metafora ini membandingkan secara langsung. Dan metafora memiliki dua jenis, yaitu metafora universal dan metafora yang terikat oleh budaya. Metafora universal adalah metafora yang memiliki medan semantik yang bagi sebagian besar budaya yang ada di dunia. Contoh kalimat metafora universal ini adalah engkaulah matahariku. Kalimat ini memiliki sifat universal karena matahari dimanapun mempunyai sifat untuk menyinari, dan sinar pun mempunyai makna universal, yaitu untuk memberi kehangatan dan semangat dan sebagainya. Jenis metafora ini bisa diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa sasaran, dan terjemahan bahasa Inggris dari engkaulah matahariku adalah you are my sun. Selanjutnya adalah metafora yang terikat oleh budaya. Metafora yang terikat oleh budaya adalah metafora yang memiliki lambang di mana maknanya hanya dimengerti oleh budaya itu sendiri. Jadi, saat penerjemah ingin menerjemahkan metafora ini, penerjemah hendaknya mempertimbangkan seberapa pentingkah peran metafora bagi keseluruhan teks. Jadi, peran metafora tidak hanya sekedar untuk menyampaikan pikiran yang netral dalam teks. Maka, penerjemah bisa mencari padanan metafora dalam bahasa sasaran, atau mengubah atau bahkan menambahkan citraan untuk membuat metafora itu bermakna dalam bahasa sasaran. Contohnya seperti dalam bahasa sumber, nasibku di ujung tanduk, dan dalam bahasa sasaran, I'm hanging on a thread. Dan selanjutnya adalah gaya bahasa yang ketiga, yaitu personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda dan makhluk tak bernyawa lainnya, termasuk juga tumbuhan dan alam. Untuk menerjemahkan personifikasi ini bisa diterjemahkan langsung secara harfiah jika tidak bertentangan dengan tata bahasa dalam bahasa sasaran. Tetapi, jika terjemahan secara harfiah tidak berterima dalam bahasa sasaran, penerjemah bisa mengubah terjemahannya sedikit lebih bebas sehingga makna dan gaya bahasa itu bisa tersampaikan. Contohnya yang diambil dari karya Khalil Gibran, yaitu When Love Opened My Eyes with Magic Rays and Touched My Spirit for the First with Its
fiery fingers, yang artinya dalam bahasa sasaran, saat cinta membuka mataku dengan sinar ajaibnya dan menyentuh jiwaku untuk pertama kalinya dengan tangan hangatnya. Dan selanjutnya adalah idiom atau kiasan. Dan maaf sebelumnya, karena di penjelasan pertama saya menjelaskan ada 4 gaya bahasa yang seringkali dipakai, yaitu eufemisme, simile, metafora, dan personifikasi. Tetapi ada lagi yaitu idiom atau kiasan. Idiom atau kiasan adalah kata-kata yang tidak dapat dimengerti dan tidak dapat diterjemahkan secara harfiah. Untuk itu, penerjemah harus memahami maknanya dalam kaitannya dengan konteksnya. Dan untuk menerjemahkan idiom ini atau kiasan ini diperlukan modifikasi agar makna yang sesungguhnya bisa tersampaikan. Maka penerjemah bisa mencari kata umum dalam bahasa sasaran yang sama maknanya dengan idiom bahasa sumber yang bersangkutan. Dan contohnya adalah don't just take it for granted, study it first and speak later. Jangan hanya menerima apa adanya, pelajari dulu baru bicara. Dan setelah kita mempelajari makna figuratif dan makna kias, dapat disimpulkan bahwa penerjemah selayaknya harus menerjemahkan secara harfiah terlebih dahulu. Dan jika tidak bisa, barulah penerjemah bisa lebih bebas untuk menuliskan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Hal yang pertama dilakukan untuk menerjemahkannya adalah mencari padanan yang ungkapan, tata bahasa, dan kata kiasnya ada dalam bahasa sasaran. Dan jika tidak ada, barulah dengan cara terakhir, yaitu dengan mencari kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama dengan gaya bahasa dan tata bahasa, atau kata kias bahasa sumber yang bersifat universal dan bila perlu menerangkan maknanya. Dan sampai sini yang dapat saya jelaskan dan teman saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan penjelasan kami. Dan sekedar mengingatkan, jangan keluar rumah jika tidak memiliki keperluan. Stay at home untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. And happy watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.